Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, la yuradul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah, menolak takdir kecuali doa. Jadi takdir kita itu bisa kita ubah. Tentunya Allah yang merubah, tapi kita mengajukan proposal. Ya, dengan apa? Dengan doa. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa takdir itu ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq artinya takdir yang masih tergantung, digantung. Di mana? Di lauh mahfud. Semua apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, semuanya itu tertulis di lauh mahfud. Pada saat Allah belum menjadikan dunia ini, Allah ini membuat kolam atau kalam, pena 40.000 tahun sebelum dunia ini dijadikan oleh Allah. Lalu kalam ini disuruh menulis. Contoh umpamane, hei kalam, tulis jenenge Febi, tulis mulai lahir sampai mati apa saja yang dilakukan ditulis di lauh mahfud, tertulis. Oleh karena itu ini namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah, yaitu qadha, lahir, mati, jodoh, ya, dan seterusnya. Kalau takdir mubram, contoh umpamanya Pak Febi besok pagi sakit, ditulis di situ. Ya, lalu Pak Febi doa, ya Allah mudah-mudahan sehatkanlah saya saat ini, nanti malam, besok pagi, besok siang, besok sore. Doanya diterima, maka catatan yang tadi Pak Febi sakit dibusek, Pak, jadi sehat. Ya, karena di Quran disebutkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, jadi Allah itu berhak menetapkan, berhak menghapus, dan di sisinya lah lauh mahfud ummul kitab. Ya, dulu pernah saya ceritakan, ya, mungkin saya ulang sedikit. Pada zaman Nabi Sulaiman, maaf Pak, pada zaman Nabi Musa, ya. Nah, zaman Nabi Musa ini ada orang yang tidak pernah maksiat. Setiap hari kerjaannya hanya ibadah. Sampai 500 tahun ibadah tok, tidak pernah maksiat. Gitu itu yang namanya malaikat Jibril heran, Pak, kok ono uwong 500 tahun gak tahu maksiat, ibadah tok. Didelok ditulisane nenggone lauh mahfud apa? Fulan finnar, di dalam neraka. 500 tahun itu tidak pernah, ya, maksiat, ibadah tok, tapi tulisannya itu di neraka. Akhirnya malaikat Jibril ini protes kepada Allah. Ini apa Gusti Allah? Ya Allah, ana apa Jibril? Saya mau protes. Iya. Itu kenapa umatnya Nabi Musa yang satu itu ahli ibadah, kok tulisan di lauh mahfud itu di neraka? Apa kata Allah? Jibril, kau itu dari malaikat nomor piro? Masa gak ngerti aku? Iku tergantung aku. Masih ana wong ibadah tak lebokno neraka, ana wong maksiat tak lebokno swarga. Iku tergantung aku. Inggih. Jadi
Nah itu bagaimana? Gini aja ya Allah, kalau gitu saya turun ke bumi, saya sampaikan kepada orang itu bahwa nanti dia di neraka. Ya gak apa-apa, sampai no, disampai no Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten jenengan? Saya ini malaikat Jibril. Subhanallah. Wonten napa malaikat Jibril? Ada apa malaikat Jibril? Itu loh saya lihat jenengan itu ibadahnya getuh, ibadahnya baik, tidak pernah maksiat. Tapi ditulis di Lauh Mahfuz kok di neraka. Ya. Terus maunya malaikat Jibril bagaimana? Saya memberitahukan kepada Anda, meskipun Anda itu ibadah terus, tapi tulisannya di neraka. Apa yang dijawab oleh orang itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya. Loh kok alhamdulillah? Iya Bril. Berarti Anda memberitahukan kepada saya, ibadah saya ini berarti masih salah. Karena apa? Tidak dinilai oleh Allah. Akhirnya saya di neraka. Ya, terima kasih informasinya. Ya, langsung menghadap Allah. Ya, ya Allah, anak apa Bil? Edan. Loh kok edan itu? Orang itu saya beritahu bahwa meskipun engkau beribadah tapi tempatmu di neraka. Jawabnya alhamdulillah. Ya. Nah, terus Bil ngene wae. Delokon sih nduk nggone Lauh Mahfuz tulisane. Ya, didelok Pak. Pak fulan fil jannah li ajli qaul alhamdulillah. Jadi Pak fulan masuk surga karena ucapan alhamdulillah. Ini Gusti Allah Pak. Ya. Jadi ngapunten nek ana wong ibadah getu kaya awak dhewe gini umpamanya sapa masjid, ya jangan berbangga dulu. Ya, apakah ibadah kita itu dilihat oleh Allah? Ya, termasuk kalau ada apa orang yang bermaksiat, jangan dikutuk dulu, jangan dibenci dulu. Belum tentu itu nanti akhir hayatnya dia menjadi maksiat. Contohnya sudah terang ya, ada anak pang ya yang ada di apa warung kopi, ngono ku ya hafal apa khutbah Jumat ya. Iki anak pang gak masuk iki. Ya. Jadi jangan dilihat apa luarnya saja. Jadi yang bisa menolak takdir itu adalah doa. Jadi kita berdoa yang baik-baik Pak. Ya. Jadi ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Artinya ini orang ibadah pasti mendapatkan pahala. Dan kalau orang yang berdoa, karena doa itu intisari ibadah, maka orang yang berdoa itu pasti mendapatkan pahala. Diterima atau tidak diterima oleh Allah, pasti mendapatkan pahala. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan. Ud'u sigotnya fi'il amar, perintah, maka perintah dari Allah kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Di mana-mana kita berdoa, ya. Upayakan, ngapunten upayakan. Jangan sampai mendoakan orang itu dengan doa yang jelek. Sekali lagi, jangan sampai kita mendoakan orang itu dengan doa yang jelek. Kalau kita lihat di kitab Risalatul Mu'awanah, juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, lebih khusus di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita berdoa kepada seseorang, maka doa itu naik Pak, ya, ke langit, lalu ditutup, ya, ini akan turun lagi. Nah, kita mendoakan, ngapunten, saya mendoakan Pak Febi, mudah-mudahan Pak Febi sehat, gitu ya.
ini langsung diterima Allah. Doa ini mencari kepada orang yang kita doakan, kepada Pak Feby. Umpamanya kalau Pak Feby ini pantas saya doakan sehat, ya pantas itu adalah Allah yang menentukan, maka doa ini akan ke Pak Feby. Tapi kalau doa ini nggak pantas diterima oleh Pak Feby, maka doa ini kembali kepada saya. Mudah-mudahan Pak Feby sehat. Kok dilihat oleh Allah itu nggak pantas, maka dikembalikan kepada saya. Jadi doa sehat untuk saya. Demikian juga kalau saya mendoakan jelek kepada Pak Feby, ya, seandainya Pak Feby saya doakan jelek, nggak pantas menurut Allah, maka doa ini kembali kepada saya. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita berdoa yang jelek kepada orang lain. Utamanya ngapunten, sekali lagi ngapunten, saya ingatkan untuk saya, diri saya dan jamaah. Sebentar lagi ini ada tahun politik, Pak. Sudah kita lihat ada 3 calon. Calon 1, 2, 3. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai menghina, menjelek-jelekkan siapa saja. Utamanya orang yang jauh dari kita. Contoh umpamanya, kita menjelek-jelekan Pak Fulan yang ada di Jakarta sana, yang jauh dari kita doakan, kita jelek-jelekan, kita hina dan seterusnya. Seandainya ya kita itu nggak ngerasani dan seterusnya, apa mungkin kita itu bisa minta maaf kepada beliaunya? Tidak mungkin, Pak. Kita jelekkan, kita rasani salah satu calon yang ada di Jakarta sana, kita tidak mungkin bisa minta maaf karena kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Selama kita tidak dimaafkan oleh beliau-beliaunya, kita akan membawa sampai di akhirat. Besok akan paling enak tuh ngerasani Pak Feby, cedek Pak, gitu loh. Langkung bisa jaluk jus puro, gampang gitu. Ya, jadi sekali lagi nggak usah sampai menjelek-jelekan, ya, ngerasani dan seterusnya, karena kita tidak mungkin bisa minta maaf ke sana. Jadi umpamanya Pak Fulan, saya minta maaf, nggak bisa, Pak. Karena dia akan memaafkan kepada kita. Karena beliau tidak tahu kita minta maaf, ya. Ini kita ingatkan, ya. Jadi kenapa saya ngomong begitu? 360 grup WA saya itu 3-3-nya itu ada. Dan itu yang diomongkan semuanya menjelekkan satu dengan yang lain dengan yang satunya, menjelekkan semuanya. Subhanallah, ya. Ini kalau nggak dimaafkan itu akan terbawa sampai di akhirat, ya. Nggak apa-apa lah, sudah yang kita pilih cukup, sudah kita pilih, nggak usah kita jelek-jelekan, ya. Karena ini disiapkan bakso, nanti kita nggak cukup waktu untuk makan baksonya, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya, mengasihi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad
monggo dinikmati di luar.